Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Mengetahui ya peran pentingnya branding, service, dan produk ya, sehingga saat itu Garuda sangat punya brand yang sangat baik ya, dan bisa menjadi brand yang besar saat itu. Kemudian di 2017 sampai 2019, akhirnya saya berkesempatan menjadi digital content kreatif di brand Raja Cendol. Jadi Raja Cendol ini adalah brand UMKM yang dia punya produk adalah susu cendol kekinian yang punya inovasi-inovasi yang unik ya. Saat itu franchise-nya mencapai 800 outlet gitu di seluruh Indonesia. Jadi saya berkesempatan untuk menjadi digital content kreatif di situ. 2019 sampai 2020 saya sempat menjadi graphic design di brand ST Indonesia yang saat ini juga merajai pasar UMKM juga. Kemudian terakhir yang saat ini saya bekerja yaitu di digital content specialist Uno.co ya, di brand Uno.co sebagai digital content specialist seperti itu. Jadi sebelumnya saya mungkin menjelaskan dulu ya, Uno.co ini apa sih? Sebenarnya Uno.co ini adalah brand fashion untuk pakaian big size, seperti yang saya pakai ini ya. Jadi ini kita mulai dari XL sampai 7XL. Memang kita punya market khusus di situ. Nah, langsung ke pembahasannya. Saya masuk dari strategi UMKM menghadapi pandemi COVID-19. Jadi memang belakangan ini kita diterpa oleh pandemi COVID-19 ya. Dan ini menjadi masa-masa yang sulit untuk teman-teman semua pastinya, apalagi untuk para pengusaha. Jadi memang pandemi ini ya, terutama untuk para pengusaha, dulu mungkin kita bisa memilih ya antara pengen bisnis online atau bisnis offline gitu. Cuman saat ini memang kondisi pandemi ini memaksa kita untuk menyesuaikan dengan apa yang seharusnya kita ikuti di pandemi COVID-19 ini gitu. Seperti aturan-aturan yang memang mengikuti prokes. Maka dari itu solusinya apa? UMKM harus go digital. Jadi UMKM ini udah nggak bisa lagi bertoleransi ya. Dulu kita mungkin pengennya usahanya offline aja udah laku kok. Cuman saat ini karena pandemi usaha tuh toko harus tutup, pelanggan nggak bisa datang ke toko, makanya kita harus go digital. Bagaimana caranya ya? Jadi mulailah memanfaatkan fitur digital untuk pengembangan usaha dan penyesuaian terhadap sistem pandemi. Nah, kita memang sudah harusnya nih sekarang ini memanfaatkan fitur-fitur digital yang sudah ada, terutama memang menyesuaikan ya dengan seperti yang tadi saya sudah bilang, dengan sistem pandemi yang memang mau nggak mau pelanggan nggak bisa datang ke toko, toko juga nggak bisa buka, jadi kita harus buka toko secara online. Nah, senjatanya apa? Sebenarnya tadi kita udah banyak dijelasin juga ya sama Mas Asad, luar biasa sekali. Kalau dari pemaparan saya, senjata yang kita bisa manfaatkan banget yaitu adalah pertama adalah media sosial. Jadi media sosial ini tujuannya buat apa sih? Dan ini sudah wajib banget seperti sekarang ya buat para pengusaha untuk mulai menunjukkan profil usahanya di sosial media. Kemudian tujuannya juga apa? Untuk meyakinkan pelanggan dan menciptakan kesadaran merek. Jadi kita udah mulai harus punya sosial media nih. Sekarang medianya apa aja sih yang kita tahu? Ada Instagram, Facebook gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Kemudian senjata yang kedua adalah marketplace. Marketplace ini contohnya tuh seperti apa sih? Jadi kayak Tokopedia, Shopee, dan Lazada banyak sekali ya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi manfaatnya banyak sekali gitu. Seperti menjadi wadah transaksi pastinya ya, kemudian menunjukkan katalog produk kita, dan memperluas jaringan usaha kita juga. Kemudian yang berperan besar di sini juga di kala pandemi adalah ekspedisi. Karena ekspedisi ini benar-benar membantu sekali untuk menjangkau pasar lebih luas lagi ya, dan mempermudah proses distribusi yang pastinya bakalan cepat dan aman. Nah, untuk media sosial, kita brand Uno.co ini juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram ya. Jadi saat ini alhamdulillah kita sudah ada sekitar 62 followers, dan kita memang aktif setiap hari untuk membuat konten-konten yang memancing untuk agar pelanggan tetap bisa memantau update-update dari Uno.co.
Kemudian untuk marketplace, kita juga memanfaatkan beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, yang memang saat ini menjadi pilihan para pelanggan juga ya. Jadi memang semua upaya dari media sosial, marketplace, ekspedisi, nah itu semua kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis brand Uno.co. Nah, ini baru pembahasan mengenai apa yang memang saya kerjakan. Jadi bagaimana sih Uno.co membuat konten kreatif yang berbeda dari brand lain. Nah, ini tantangan yang memang kita harus jadi pembeda gitu dari brand-brand lainnya. Nah, saya bikin poin-poin penting di sini tentang membuat konten yang tepat ya. Konten itu sebenarnya yang bagus, semua konten itu bagus. Cuman semua konten juga kita nggak bisa bilang jelek. Tapi yang pasti kita bagaimana cara bisa membuat konten yang tepat. Pertama, harus berkorelasi dengan tren. Nah, berkorelasi dengan tren ini, kita harus tahu update-update tentang konten-konten terbaru. Apa sih yang lagi menjadi perbincangan masyarakat ya. Jadi kita harus tahu tuh. Sehingga nanti kita bisa bikin konten yang berkorelasi dengan tren, dan itu akan menimbulkan perbincangan, dan pelanggan-pelanggan kita tuh pastinya akan senang gitu biasanya, dan akan ramai di komentar gitu. Kedua, membuat inovasi yang unik dan berbeda. Nah, pastinya untuk membuat konten yang berbeda, kita harus unik, berinovasi, agar kita punya konten yang original. Ya. Sehingga ketika pelanggan itu pengen cari konten-konten yang seperti kita, itu cuman adanya ya di Uno.co aja, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan segmentasi target usaha kamu. Nah, pastinya ya, kita nggak boleh sembarangan banget kayak pengen bikin konten apa yang memang sesuai hati kita gitu. Berarti, kalaupun kita mau bikin konten yang memang ikuti tren atau berinovasi, kita harus menyesuaikan kembali ya dengan target usaha kita gitu. Kayak Uno.co nih, kita punya audiens itu rata-rata di usia 25 sampai 30 ke atas. Jadi memang konten-kontennya ya agak ke bapak-bapakan ya, tapi bapak-bapak muda lah gitu, yang masih gaul. Jadi memang konten-kontennya masih bisa dikreasikan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa yang menjadi fokus digital konten di apa yang saya kerjakan di Uno.co gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi referensi juga buat teman-teman yang pengen memikirkan sebenarnya apa sih yang harus kita kerjakan di konten kita di Instagram. Pertama, Uno.co membuat konten hard selling konten ya. Nanti akan saya jelaskan mungkin satu persatu ya. Pertama saya sebutkan dulu nih. Kedua ada membuat konten soft selling. Kemudian yang ketiga kita menjaga engagement story. Yang keempat adalah mengikuti tren ya, yang baru-baru ini Instagram itu baru memunculkan fitur Reels. Kemudian yang kelima adalah analisis digital kontennya. Oke, saya akan lanjut. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu hard selling konten. Nah, teman-teman juga pastinya kan memanfaatkan media sosial ya untuk bikin konten-konten yang menarik. Cuman saya akan menjabarkan ya, kira-kira perbedaan hard selling konten itu seperti apa, soft selling konten seperti apa. Kalau kita menyebutnya di Uno.co biasanya hard selling konten. Hard selling konten itu biasanya ciri-cirinya adalah benar-benar spontan dan harus heboh, memang harus menunjukkan detail dari bajunya ya. Ini seperti ini ya. Kita baru keluar rilis baju baru, kita memang menunjukkan teksturnya, kita menunjukkan jenis-jenis varian produk, dan benar-benar semua ini dipikirkan dari copywriting-nya juga, seperti new arrival. Terus kemarin sempat memang ada pandemi PPKM yang benar-benar besar saat itu, terus penjualan kita pengen dinaikkan ya, padahal memang kondisi masyarakat ketika pandemi ini memang sulit ya untuk membeli satu produk. Akhirnya kemarin saya bikin PPKM, yaitu promo pas kantong menipis gitu. Jadi memang tujuannya itu ya, untuk tetap bisa kreatif walaupun di kondisi krisis ya pastinya ya. Kita harus bisa memancing pelanggan untuk bisa tetap membeli produk kita gitu. Nah, yang kedua adalah soft selling content. Nah, soft selling content ini adalah konten-konten yang sebenarnya malah justru bisa mengangkat derajat dari bisnis kita gitu. Karena dengan konten-konten yang kreatif pastinya ini akan menimbulkan
promosi mulut ke mulut gitu. Sehingga, oh kita bikin tips-tips aja nih, kayak uno.co nih ya, kita bikin 4 macam tipe badan gemuk gitu. Jadi ada gemuk lemak, ada gemuk angin, dan terakhirnya nanti kita akan sharing bahwa kita punya produk namanya gendut dompet, gemuk dompetnya gitu. Jadi memang tetap ada sellingnya juga, tapi memang secara halus ya. Kemudian kemarin juga sempat bikin konten seperti ini, belanja di no.co 750.000 bisa dapat OOTD big size kece. Padahal ini kemarin memang lagi perbincangan yang sangat viral ya, 750.000 itu akan menjadi denda ketika kita ngobrol di motor gitu. Makanya kontennya komentarnya cukup ramai di sini. Kemudian kita bikin juga mix and match untuk atas bawah sehingga teman-teman juga bisa request gitu. Jadi memang nggak cuma produk doang yang kita tunjolin, tapi memang beberapa konten-konten yang menarik gitu, yang memang bisa mengentertain teman-teman semua, sehingga mereka akan tetap follow kita, mereka malah akan terus setia sama produk kita gitu, karena kita buat konten-konten yang nggak cuma promosin tentang diri kita aja gitu. Seperti ini juga Uno Throwback, kita bikin Uno Kia sekreatif mungkin, besok kamu pakai baju uno.co ya, biar ganteng, jangan balas ke sini, ini nomor mamaku. Nah ini memang gimmick-gimmick zaman dulu ya, memang sesuai dengan segmentasi uno.co, makanya kontennya juga, komennya rame juga di situ. Kemudian masuk ke engagement story, kita punya banyak banget engagement story di Instagram tuh jangan sampai sepi, kita selalu memastikan kita berkreasi terus gitu. Seperti ini kita punya tips and trick. Tips and trick tuh seperti 5 alasan kenapa harus menjaga penampilan gitu ya. Kita kasih tuh tips-tipsnya. Kemudian relate moment ketika kurban, ketika Idul Adha, kita bikin konten habis kurban, Big Bro lebih prefer daging apa, terus mau dimasak apa. Jadi pilih yang salah satunya ini gitu. Terus kita juga punya konten healthy lifestyle tentang tips-tips dalam hidup sehat juga pastinya, karena produk kita kan produk baju besar, tapi kita juga pengen kasih artikel-artikel yang positif pastinya. Ada disordered, pilih salah satu ya untuk riset. Ada Q&A, jadi kita bisa bertanya, nantinya pertanyaan itu kita tampung buat riset kita sendiri juga. Kemudian untuk meyakinkan pelanggan, kita bikin testimoni gitu ya. Kemudian ada product review juga. Kemudian yang keempat adalah variasi video reels. Nah, video reels ini memang sangat menjadi fitur yang hot ya belakangan ini, karena Instagram baru aja mengubah konsepnya, mungkin pengen menyamai aplikasi yang satunya itu ya. Jadi sekarang kita selalu update untuk kalau bisa setiap hari bikin video reels ya seperti ini. Kreasi-kreasinya memang banyak variannya. Nah, baru kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu cara menganalisis konten digital usaha kamu. Jadi kita setelah memang sudah dapat dan mengerjakan konten-konten tersebut, baiknya kita menghitung nih engagement. Engagement itu kira-kira berapa sih yang like dari konten yang saya buat gitu, komentarnya itu seperti apa, terus reach dan impressionnya berapa gitu. Jadi kita tahu nih secara data bahwa oh konten-konten yang bagus nih seperti ini. Lalu yang kedua, kita lakukan perbandingan konten dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kita evaluasi mana sih konten-konten yang ternyata diminati nih sama pelanggan-pelanggan atau follower-follower dari usaha kita gitu. Baru nanti yang ketiga, ulangi pembuatan konten yang baik dari bulan sebelumnya. Jadi kita selektif ya. Kedepannya kita akan menyiapkan konten-konten yang memang cukup disukai oleh para pelanggan atau follower kita aja gitu. Jadi kita di sini bisa memilah-milah gitu ya konten-konten yang baik. Nah, seperti ini ya, analisis konten kamu berdasarkan data. Kan kelihatan ya di Instagram itu kita bisa cek kok untuk melihat kira-kira konten mana aja sih yang memang engagement-nya tinggi, terus orang-orang banyak lihat, banyak komen, banyak suka gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, berarti kita besok bisa nih bikin yang seperti ini lagi. Dan untuk cek audiensnya juga bisa kelihatan di sini, di Instagram ya, seperti yang tadi Mas Asad sudah sampaikan juga. Semua itu sudah gratis gitu untuk sekalian dapat datanya. Jadi kayak Uno nih, kita 25134 gitu audiens paling banyaknya, paling banyak juga di Jakarta. Jadi memang
itu sudah menjadi fitur yang luar biasa sekali ya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, habis itu gimana sih cara memancing agar konten semakin ramai? Nah, pertama ada fitur paid promote ya. Kita bisa menggunakan strategi paid promote, strategi paid promote ini kita mungkin membayar satu akun lain. Kalau saya nih di bidang fashion, kita ada banyak sekali ya wadah-wadah fashion yang seperti Local Pride, seperti itu, Local Pride Indonesia, dan lain-lain. Kita bisa melakukan paid promote di situ untuk mengenalkan produk kita. Kedua, melakukan endorsement ya. Itu kan berarti kayak kita membayar artis ya untuk bisa mempromosikan produk kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan fitur ads promotion sosial media seperti Instagram dan Facebook. Nah, ini kan kita tahu ya, kita bisa mengiklankan dengan membayar beberapa uang gitu untuk bisa nge-boosting dari postingan konten kita. Dan semua ini memang membutuhkan biaya pastinya ya. Tapi memang kalau memang konten kreatif, konten kamu sudah kreatif, biasanya memang sudah bisa memancing audiens secara ramai, ya sebenarnya itu tantangan ya. Tapi kalau memang kurang ramai di situ, kita bisa pancing dengan strategi memang membutuhkan biaya. Nah itu ya tadi memang mereka itu untuk 3 strategi itu membutuhkan modal. Tapi modal itu memang adalah hal terakhir ya, yang bisa dari mana aja. Salah satunya seperti menabung nih dari hasil usaha kecil. Dulu memang kayak yang bikin bisnis Raja Cendol pun dia memulai dari tabungan hasil usaha kecil. Kemudian yang kedua nih, menggunakan layanan institusi finansial gitu, seperti BPR, Kredit Mandiri Indonesia. Ini banyak beberapa klien saya juga dari jasa desain dan jasa konten saya menggunakan layanan ini, dan memang beberapa usaha saya juga ada yang menggunakan layanan institusi finansial gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan sekali karena cepat dan aman. Kemudian syukur-syukur gitu ya, suatu saat bisnisnya maju, punya investor sendiri gitu ya, memang bisa menyokong operasional dan ads tadi yang berbayar ya, sehingga kita semakin menjadi brand yang memang baik ya dan besar gitu pastinya. Oke, sekian, terima kasih, salam kreatif. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.